Oke guys, ketemu lagi sama Miliarder Boy. Buat teman-teman calon miliarder harus nonton ini nih. Kenapa? Di sini gue akan menjelaskan 3 jenis kecerdasan. Pastinya udah tahu dong yang namanya kecerdasan mental. Kecerdasan mental tuh yang kalau lu pelajaran di sekolah IQ ya, IQ keuangan, IQ. Jadi kalau misalnya lu sekolah atau tes IQ, ini adalah kecerdasan mental. Semakin tinggi ya mental lu semakin bagus. Ada yang namanya kecerdasan emosional. Nah, emosional ini kabarnya itu lebih 25 kali lebih efektif dibandingkan IQ mental. Jadi lebih bagus sebenarnya. Jadi di dalam jadi pengusaha atau investor, lu harus memiliki emosional yang kuat. Misalnya contoh, lu bisa mengontrol emosi lu ketika lu lagi marah. Lu bisa bisa mampu menunda kepuasan gitu ya, menunda kepuasan. Kalau gue tuh menunda kepuasan ya untuk masa depan. Contoh misalnya orang lain, teman-teman tuh di usia muda gue itu lagi fokus liburan, fokus foya-foya, fokus party dan lain-lain. Gue fokusnya apa? Gue fokus bangun perusahaan. Yang lain pada beli mobil mewah, baru beli mobil. Gue apa? Bangun perusahaan gue. Keluar duit buat perusahaan gue. Gue menunda kepuasan sekarang untuk masa depan. Itu. Yang ketiga adalah yang paling penting nih guys. Kecerdasan keuangan. Jadi kecerdasan keuangan adalah diukur dari laporan keuangan. Jadi laporan keuangan lu gimana? Cash flow-nya gimana? Contoh misalnya gua itu selalu membuat laporan keuangan itu 12 kali dari pengeluaran gua. Misalnya contoh pengeluaran gua sebulan 5 juta. Berarti di tabungan gua itu 12 bulan, guys. Dimana 5 juta dikali 12, sekitar 60 juta yang harus standby di tabungan gua untuk cash flow. Itu dulu. Nah, selanjutnya berapa banyak yang paling penting adalah fokusnya. Ini fokus ya. Yang pertama adalah seberapa banyak uang yang lu hasilkan. Seberapa banyak uang yang lu bisa hasilkan? 10 juta? 100 juta? Atau 1 miliar per tahun? Yang kedua adalah berapa banyak yang bisa kamu tabung? Gitu. Lu percuma pendapatan lu 100 juta sampai 1 miliar per tahun, tapi lu nggak bisa nabung. Nabungnya cuman 10 juta per tahun. Percuma. Jadi fokusnya adalah selain lu bisa dapat banyak, lu juga harus bisa nabung. Yang terakhir adalah diwariskan. Seberapa banyak lu bisa mewariskan anak cucu lu nanti. Nah, itu kenapa fokus gua adalah membangun perusahaan dan membeli aset properti. Tujuannya untuk apa? Itu untuk tabungan masa depan di mana gue bisa wariskan kepada anak, cucu, dan lain-lain. Dan gue berfokus kepada passive income, di mana dari hasil gue pembelian properti atau bisnis gue itu menghasilkan dividen dan passive income, guys. Jadi fokus gue berbeda dengan kebanyakan. Gue harap lu kalau mau kaya, lu harus fokus yang ini. Itu.